Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga Sip, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga selalu sehat dan juga lancar menjalankan puasa Anda di hari ini. Tak terasa sudah hari ke-12 keluarga Sip. Dan semoga apapun ibadah yang kita lakukan menjadi nilai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali di siang hari ini keluarga Sip, di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga 1 jam ke depan kita berada di special talk show bersama dengan BPW. Keluarga Sip sudah hadir. Narasumber kita di hari ini ada Ustadz Haji Rahimul Amin LCMA sebagai manajer investasi dan kemitraan strategis BPW, dan saya sendiri sahabat siar Anda Tia Zahra. Keluarga Sip, di special talk show kita edisi Rabu 12 Maret 2025 akan ada 3 segmen. Nanti kita akan bahas terkait dengan wakaf itu mudah, yuk pahami prinsipnya. Untuk itu terima kasih juga untuk Anda yang sedang menikmati di live streaming kita di www.sipsumbar.com atau di 105,8 Radio Sip FM. Silakan Anda bisa bertanya nanti seputaran wakaf dan juga prinsip-prinsip wakaf di line interaktif kita di 0821 7459 7178. Baik keluarga Sip, kita coba sapa terlebih dahulu narasumber kita, ada Ustadz Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustadz di hari ini? Alhamdulillah. Lancar puasanya Ustadz? Amin insyaallah. Amin insyaallah ya. Baik, di hari ini kita bahas soal wakaf nih Ustadz. Ada mungkin beberapa yang menggabungkan antara wakaf dan filantropi. Ini ibaratkan dua sisi mata uang kebaikan gitu ya. Dan dalam khazanah peradaban manusia pun terdapat dua konsep mulia yang berakal dan ini nilai-nilai kemanusiaan dan juga spiritual. Salah satunya dengan wakaf, karena hal ini merupakan manifestasi dari dorongan untuk berbagi, membantu sesama dan berkontribusi pada kebaikan bersama. Kali ini kita fokus kepada wakaf nih Ustadz. Wakaf itu mudah, sebuah kalimat yang ini sangat mendalam sesungguhnya. Tapi sebelum kita menuju ke sana, bahkan memahami apa itu prinsip dari wakaf, mungkin kita perlu tahu dulu nih keluarga Sip di rumah dan juga Ustadz Rahim, memahami dalam mindset kita apa sebenarnya wakaf itu. Mungkin dari segi bahasa atau harfiahnya Ustadz, kira-kira wakaf itu apa? Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih Ustazah Tia yang sudah memberikan kesempatan untuk BPW memanfaatkan waktu kita pada siang hari ini untuk menyampaikan edukasi tentang wakaf kepada pemirsa Sip FM dimanapun berada. Pertama yang ingin kita sampaikan terkait dengan wakaf ya. Barangkali selama ini banyak pemahaman yang bercampur aduk antara istilah-istilah instrumen ekonomi khairi yang ada dalam agama Islam. Kita mendengar istilah sedekah, kita juga mengenal istilah infak, kita juga mengenal istilah zakat ya. Nah, secara umum memang ini adalah artinya memberikan sesuatu yang dari harta yang kita miliki kepada orang lain atau kepada agama Islam, kepada umat untuk tujuan-tujuan kebaikan. Tapi sebetulnya kalau diteliti lebih mendalam, ya masing-masing sebetulnya punya maksud yang spesifik ya. Nah, secara umum bisa kita jelaskan, sedekah itu sebetulnya adalah judul umum dari semua instrumen-instrumen kebaikan atau khairi itu. Jadi infak itu ya sedekah, wakaf itu ya sedekah, ya sedekah itu juga sedekah itu sendiri ya. Nah, jadi sedekah itu umum dan dia bisa berbentuk materi, uangkah ya, harta benda, dan bisa berbentuk non materi. Nah, makanya mungkin pernah kita mendengar istilah tabassumuka fi akhika sadaqah, fi wajhi akhika sadaqah. Ketika engkau tersenyum di hadapan wajah temanmu, maka berarti engkau bersedekah. Berarti bersedekah tidak mesti melulu dalam bentuk materi atau uang ya. Dia bisa berbentuk apa saja yang bermanfaat untuk orang lain. Itu secara umum. Jadi payung instrumen kebaikan itu yang paling tinggi itu adalah sedekah. Artinya payung umumnya itu sedekah. Nah, kemudian kalau kita beranjak kepada istilah infak. Nah, infak itu biasanya sesuatu yang kita berikan memang dalam bentuk materi. Sehingga kalau orang senyum kepada orang bukan berinfak namanya, tapi bersedekah tadi ya. Jadi nggak ada infak senyum, nggak ada. Nah, adanya sedekah senyum. Nah, itu infak biasanya
sebuah pemberian dari sesuatu yang kita miliki kepada orang lain, kepada agama dalam bentuk materi memang ya, maka itu uang, emas, harta benda yang lain dengan segala macam bentuknya. Nah, ada juga yang dimaksud dengan wakaf. Nah, apa beda antara wakaf dengan infak? Nah, perbedaan yang spesifik antara wakaf dengan infak. Kalau infak itu biasanya bersifat insidentil. Iya. Ketika kita memberikan suatu pemberian, ya memang diberikan untuk digunakan pada saat itu dan habis waktu itu, ya, dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan wakaf, ya, dia juga pemberian yang bersifat materi. Jadi tidak ada wakaf senyum, nggak ada kan? Tidak ada wakaf tenaga, nggak ada. Wakaf itu pasti materi. Baik. Nah, cuma yang membedakan antara wakaf dengan infak, prinsip utamanya adalah dia bersifat abadi. Jadi objek materinya itu harus sesuatu yang bersifat abadi, memiliki nilai manfaat yang panjang, dan biasanya dia juga harus bisa diproduktifkan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi kalau berbicara wakaf, secara bahasa wakaf itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waqfu. Al-waqfu mungkin kita sering mendengar dalam baca Quran ada wakaf, ada ibtida. Kalau wakaf artinya kan berhenti. Nah, sama dengan al-waqfu itu dari kata al-habsu yang berarti berhenti, menahan atau diam. Nah, itu yang maksud dengan wakaf, ya. Yang berarti kalau berhubungan dia dengan tanah, berarti maka tanahnya itu dibekukan kepemilikannya untuk suatu tujuan tertentu dari pemilik aslinya. Sedangkan dari istilah syariat Islam, maka wakaf itu diartikan sebagai penahanan hak milik atas suatu materi benda atau al-ain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Jadi objek sedekahnya atau objek wakafnya itu permanen, ditahan, tapi yang dimanfaatkan atau yang disedekahkan adalah manfaat atau faedah daripada objek tersebut. Nah, itu pengertian wakaf secara etimologi atau secara bahasa dan secara istilah dalam syariat Islam. Meskipun nanti ada lagi perbedaan-perbedaan istilah menurut pendapat mazhab. Baik, tapi secara keseluruhan seperti itu. Makanya kita kenal dengan istilah wakaf tanah, begitu ya Ustadz ya. Sering ya kita dengar yang kayak gitu. Tuh ada beberapa jenis lainnya wakaf ini Ustadz. Karena saya sendiri itu lebih dekat dengan istilah wakaf tanah gitu. Sering banget itu dengar-dengar yang kayak gitu. Ya, sesungguhnya tanah itu cuma salah satu di antara objek wakaf. Baik. Padahal banyak lagi sebetulnya objek-objek yang lain yang bisa jadikan wakaf. Makanya terutama saat ini wakaf itu sudah berkembang dengan sangat luas dan sangat pesat, jenis dan ragamnya. Jadi bukan lagi kalau wakaf itu kita bicara wakaf tanah, wakaf kuburan gitu ya. Enggak, wakaf lebih luas dari itu. Baik. Apa saja bisa kita wakafkan selama itu adalah sesuatu berbentuk materi yang bernilai manfaat. Baik. Nah, makanya sekarang nanti kita akan temukan juga istilah wakaf uang. Kita bisa berwakaf dengan Rp1.000. Kita bisa berwakaf dengan Rp10.000. Dan itu bisa diangsur-angsur menjadi jumlah yang besar yang menghasilkan manfaat nanti untuk orang yang mendapatkan manfaatnya gitu. Baik, itu dia ya. Sudah ada tadi pengertian perbedaan biar kita tidak salah dalam mengartikan gitu ya keluarga sip. Ada sedekah, infak, terus ada tadi wakaf gitu ya. Terakhir ada zakat ya Ustadz ya. Zakat terakhir zakat ini Ustadz, mungkin sedikit saja pengertian dari zakat, walaupun kita bagi yang sudah bekerja kadang sudah sering berzakat juga gitu, ataupun nanti setelah berpuasa. Tapi mungkin boleh dijelaskan sedikit Ustadz. Tadi zakat sebetulnya juga termasuk dalam bab sedekah itu tadi. Jadi payung umumnya semua itu sedekah. Zakat itu masuk dalam sedekah, infak masuk dalam sedekah, wakaf juga masuk dalam sedekah. Ya, ada lagi hibah nanti itu. Dia juga masuk dalam sedekah. Ya, bahkan dalam Al-Quran dalam banyak tempat justru zakat itu disebutnya dengan sedekah. Seperti contoh dalam Al-Quran, perintah untuk mengambil zakat itu justru disebutkan kalimatnya sedekah, bukan zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, begitu Allah katakan dalam Al-Quran. Nah, maksud sedekah itu adalah zakat. Jadi zakat itu perbedaannya dengan sedekah biasa atau infak atau wakaf. Zakat adalah suatu bagian yang diambil dari harta seorang muslim atau muslimah ketika harta yang dimiliki tersebut telah mencapai nisabnya atau kadar tertentu dan juga telah mencapai jangka waktu tertentu kepemilikannya yang disebut juga dengan istilah haul. Itu objek-objeknya memang tertentu juga. Ada dalam bentuk kepemilikan emas, ada dalam bentuk kepemilikan binatang ternak, ada dalam bentuk kepemilikan
pertanian, Iya. dan ada juga dalam bentuk zakat mal yang lainnya seperti pendapatan dari perdagangan begitu. Baik-baik ya. Oke, kita sekarang fokus ke wakaf dulu nih, keluarga SIP dan juga Ustadz Rahim ini. Tadi sudah ada pengertian secara terminologi dan juga secara syariat gitu ya. Di dalam wakaf itu sendiri, mohon maaf, wakaf gitu ya. Wakaf ini tujuan sesungguhnya Ustadz ini apa gitu ya. Biar kita tahu betul bahwa ternyata wakaf ini penting loh gitu, dan itu mudah untuk dilakukan. Jadi kira-kira tujuannya apa nih Ustadz untuk kita berwakaf? Ya. Yang pertama, sebetulnya kalau kita pernah mendengar istilah sedekah jariah, ya, sedekah jariah yang dalam bahasa kita disebut dengan sedekah yang mengalir pahalanya tanpa terputus-putus. Sesungguhnya yang dimaksud dengan sedekah jariah itu adalah wakaf itu sendiri. Masya Allah, baik. Ya, jadi kalau kita sering mendengar ada 3 perkara yang ketika seorang anak Adam meninggal, yang 3 perkara tersebut akan terus mengalir pahalanya kepada si mayit. Yang pertama Nabi sebut dalam hadis itu adalah sedekah jariah. Nah, kalau kita teliti, sedekah jariah itu sebetulnya wakaf. Baik. Karena yang mengalir pahalanya abadi bagi orang yang mengeluarkannya, yang memberikannya itu adalah wakaf. Sedangkan infak yang insidental, begitu yang diberikan itu habis dikonsumsi oleh orang yang menerimanya, maka dia tidak menjadi jariah lagi. Tidak lagi mengalir pahalanya, hanya sesaat itu saja. Sedangkan wakaf, dia adalah salah satu instrumen kebaikan yang disediakan dalam agama kita untuk memberikan nilai pahala yang abadi kepada orang yang mengeluarkannya. Jadi inilah yang disebut dengan sedekah jariah. Nah, bagi orang yang menerimanya atau bagi mauquf alaih, bagi umat Islam secara keseluruhan, ya tentunya dampak daripada wakaf ini luar biasa sekali. Dia menjadi salah satu instrumen ekonomi, instrumen kebaikan yang memberikan nilai manfaat yang luar biasa. Karena apa? Karena dengan berwakaf, maka ini akan menjadi salah satu solusi ekonomi yang sangat efektif untuk umat, di mana orang-orang yang memiliki kemampuan menyedekahkan asetnya dan itu bersifat abadi, dikelola oleh nazir, orang yang mengelola wakaf tersebut, diproduktifkan, zat atau objek sedekahnya atau objek wakafnya terjaga, abadi, permanen, tidak rusak, tidak hilang, tetapi nilai manfaatnya terus mengalir ya sampai hari kiamat, terus berproduksi, yang mana produksi daripada aset wakaf itu menghasilkan manfaat yang diberikan kepada yang disebut dengan mauquf alaih, orang yang berhak menerimanya. Baik. Berarti ini salah satu penguat ya untuk keluarga SIP di rumah dan dimanapun berada, bahwasanya wakaf ini termasuk ke dalam sedekah jariah gitu ya. Ini sudah menjadi tujuan utama kita kenapa harus berwakaf sejauh ini gitu. Dan kita tahu betul bahwa berwakaf itu mudah. Nanti kita akan tanya langsung lebih banyak kepada narasumber kita, kenapa bisa wakaf itu mudah gitu ya. Dan kemudian apa saja prinsip-prinsip yang terkandung di dalam wakaf ini, kita akan bahas di segmen selanjutnya keluarga SIP setelah yang satu ini. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Kita topik dengan Ramadan tiba. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita kembali di special talk show bersama dengan BPW Keluarga SIP dengan tema wakaf itu mudah, yuk pahami prinsipnya. Dengan narasumber kita ada Ustadz Haji Rahimul Amin LCMA sebagai manajer investasi dan kemitraan strategis BPW. Kembali kita buka di line interaktif kita untuk Anda yang ingin bertanya di 082174597178, dan kami kembali ucapkan selamat bergabung di live streaming kita di www.sipsumbar.com atau di 105,8 Radio SIP FM. Di segmen pertama keluarga SIP kita sudah bahas bersama dengan Ustadz Rahim bahwasanya apa itu pengertian ya dari wakaf secara etimologi dan juga syariat. Kita kenal betul definisi wakaf ya, bahkan menurut beberapa unsur fikih juga. Dan di segmen kedua ini keluarga SIP kita akan fokus kepada unsur-unsur wakaf gitu ya. Ternyata ada beberapa unsur yang mengikat wakaf itu sendiri. Kita coba tanya langsung ke Ustadz Rahim. Silakan Ustadz, kira-kira apa nih Ustadz unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah wakaf ini juga? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang unsur wakaf, setidaknya ada 5 unsur wakaf ya. Yang pertama, benda wakaf itu sendiri, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mauquf ya, sesuatu yang diwakafkan, objek wakaf itu sendiri. Baik. Nah, untuk benda wakaf ini ada 2 kategori. Ada kategori benda wakaf yang bergerak
dan ada yang tidak bergerak ya. Kalau yang bergerak seperti uang misalkan, logam mulia, kendaraan seperti mobil ya, motor, dan juga ada hak atas kekayaan intelektual. Itu juga termasuk objek wakaf yang bergerak. Demikian juga saham. Jadi kita bisa mewakafkan saham ya, saham di perusahaan, kita punya saham di perusahaan itu bisa kita wakafkan. Baik. Atau hak atas kekayaan intelektual di atas suatu karya misalkan. Nah, itu yang bergerak. Yang tidak bergerak ya yang seperti kebanyakan selama ini banyak diwakafkan masyarakat seperti tanah, bangunan, ruko, rumah ya. Dan mungkin juga benda-benda lain yang bernilai manfaat ya. Mungkin bisa juga kebun. Ya, kebun kurma atau kebun sawit ya. Artinya berbentuk benda barang yang memiliki nilai manfaat. Nah, itu dari sisi benda wakaf. Baik. Itu unsur yang pertama. Jadi kalau berwakaf memang harus ada bendanya dan sifatnya memang bernilai manfaat dan abadi ya. Jadi kita nggak mungkin berwakaf sebuah batu besar gitu. Iya. Ya, nggak ada nilai manfaatnya kan. Atau mungkin berwakaf sebuah kue tar sebesar rumah gitu misalkan. Oke. Ya, mungkin bisa dimakan. Bisa. Ya, tapi kan tidak bersifat abadi. Paling sehari 2 hari udah habis gitu. Baik, kan. baik. Kemudian yang kedua, wakif. Wakif disebut dengan orang yang berwakaf. Jadi ada orang yang berwakaf, pemilik daripada aset atau benda tersebut. Ya, itu namanya wakif. Kemudian yang ketiga ada namanya istilahnya nazir. Nazir adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk mengelola amanah aset wakaf tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan nazir. Nazir itu kalau mengikuti aturan pemerintah kita saat ini ada nazir perorangan, ada nazir lembaga. Baik. Jadi istilah nazir itu asli adalah penanggung jawab aset wakaf, bukan pemilik ya, bukan orang yang menerima wakaf. Jadi wakaf itu bukan miliknya dia, tapi dia adalah pengelola yang mendapatkan amanah untuk mengelola, mengembangkan, memproduktifkan objek-objek yang diwakafkan tersebut. Kemudian yang ketiga ada istilahnya ikrar wakaf. Jadi dalam proses wakaf itu harus ada ikrar ya, yaitu pernyataan kehendak sang wakif, orang yang berwakaf. Baik. Yang dia ucapkan secara lisan atau tulisan yang dia berikan kepada nazir yang dia tuju, bahwasanya dia mewakafkan harta benda yang dia miliki yang melalui nazir tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima ada istilahnya mauquf alaih. Ya, mauquf alaih itu adalah orang yang ditujukan oleh si pewakaf untuk menerima hasil manfaat dari pengelolaan aset wakaf tersebut. Misal ketika seseorang berwakaf, dia memiliki sebidang tanah misalkan, dia datang kepada nazir ya, kemudian dia nyatakan bahwasanya dia mewakafkan tanah ini, tujuannya manfaat daripada tanah ini ditujukan untuk anak-anak menghafal Quran misalkan. Berarti yang akan mendapatkan manfaat dari tanah itu adalah para penghafal Quran. Atau mungkin dia tujukan untuk du'afa misalkan. Berarti pengelolaan tanah tersebut untuk apapun dia digunakan, ketika dia menghasilkan suatu hasil, maka berarti diberikan kepada orang yang diniatkan oleh si pewakaf tersebut. Nah, itu 5 unsur wakaf. Ada mauquf, yaitu sesuatu yang diwakafkan atau objek benda wakaf tersebut. Ada wakif, yaitu orang yang berwakaf, pelaku wakafnya. Ada nazir, yaitu pihak yang menerima amanah untuk mengelola aset wakaf tersebut. Kemudian ada ikrar wakaf ya, atau sirat wakaf, yaitu pernyataan mewakafkan dari yang berwakaf kepada nazir. Kemudian yang terakhir mauquf alaih adalah penerima manfaat benda wakaf tersebut. Baik. Coba kita ambil kasus gitu ya Ustadz. Kalau seandainya si wakifnya ini berada cukup jauh gitu ya, dia punya tanah, sebut saja di Padang gitu, ingin mewakafkan tanah dan tidak bisa balik gitu. Nah, ikrarnya bagaimana atau sihatnya bagaimana nih Ustadz? Apakah boleh via telepon atau memang harus langsung ini ikrarnya itu? Atau ada beberapa jenis juga ikrar yang kita ketahui Ustadz? Ya, kalau dari sisi syariat bisa ya, bisa dengan tertulis, bisa dengan by phone ya. Tapi kalau dalam undang-undang ya, karena wakaf sudah diatur juga oleh undang-undang ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, bahwasanya ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara langsung oleh wakif kepada nazir di hadapan ya dalam hal ini lembaganya adalah KUA. Ya, itu adalah lembaga yang mewakili pemerintah, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia, untuk
membuatkan akta wakaf atau akta ikrar wakaf yang menjadi saksi dan mencatatkan bahwasanya aset tersebut memang telah diwakafkan oleh pemiliknya kepada nazir yang dia tunjuk. Baik. Berarti secara resmi ya, secara ada tanda tangan hitam di atas putih lah ibaratnya gitu, secara kontrak ikrar ini gitu. Baik, sudah terjawab. Nah, kita tarik kasus lain Ustaz, dari mengambil pengertian benda wakaf tadi bahwasanya harus bermanfaat dan abadi gitu ya. Kita kenal sekarang istilah wakaf Al-Qur'an Ustaz. Nah, gitu. Banyak sekali ini beberapa, ya mohon maaf NGO, kita tidak sebut apa jenis NGO-nya gitu ya, atau bahkan yang masuk ke masjid dan lain sebagainya menyampaikan kepada masyarakat, wah ternyata ini diperuntukkan untuk wakaf Al-Qur'an. Apakah itu benar ada atau bagaimana nih Ustaz? Mungkin ini apakah suatu hal yang benar disarankan untuk adanya wakaf Al-Qur'an karena melihat dari pengertian tadi ya, abadi gitu ya. Sedangkan Al-Qur'an yang kita ketahui kadang bisa dijaga, kadang rusak dengan waktu yang cukup panjang gitu, ataupun hilang gitu yang namanya Al-Qur'an, benda yang tidak bisa dijaga. Nah, itu bagaimana ini Ustaz, menurut Ustaz? Iya, yang pertama kalau berbicara tentang kebutuhan umat kepada Al-Qur'an, memang kita lihat besar sekali ya, dan memberikan umat Al-Quran itu suatu perbuatan yang sangat mulia. Benar. Dan merupakan suatu amal ibadah yang bernilai pahala sangat besar. Karena ketika seseorang baca Al-Quran tersebut, orang yang memberikannya atau mensedekahkannya pasti akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Tapi kalau kita kembali kepada tema wakaf dan kita lihat kepada ketentuan-ketentuan daripada wakaf tadi, maka seperti yang sudah kita jelaskan, wakaf itu kan harus sesuatu yang bersifat abadi. Baik. Ya, dan wakaf itu adalah menjadi tanggung jawab penuh nazir, orang yang menerima amanah objek wakaf tersebut untuk menjaganya dari kepunahan. Harus abadi selama mungkin, bahkan kalau bisa sampai hari kiamat. Baik. Nah, kalau kita lihat kepada objek wakaf Al-Quran, Al-Quran kan terbuat dari kertas. Baik. Ya, ketika ada orang datang berniat wakaf Al-Quran, maka tentu berlakulah ketentuan-ketentuan wakaf. Di mana ketika Al-Quran itu diserahkan kepada nazir yang dia tunjuk, maka sang nazir harus mempertanggungjawabkan Al-Quran itu bersifat abadi. Iya. Tidak boleh robek, tidak boleh rusak, tidak boleh hilang. Nah, ini menyebabkan muskil, menimbulkan problem. Maka oleh sebagian besar para pakar wakaf mengatakan tidak tepat sebetulnya penggunaan istilah wakaf kepada Al-Quran. Dia lebih tepatnya sedekah Al-Quran atau infak Al-Quran. Jadi kita harus ralat ini barangkali supaya pemahaman wakaf ini tidak menjadi rancu. Karena kalau wakaf itu kan sesuatu yang abadi. Sementara Al-Quran kan tidak abadi fisiknya ya. Dia bisa robek, bisa rusak, bisa kena air. Sehingga nanti ketika sang nazir diminta pertanggungjawaban mana yang dulu diwakafkan, maka kasihan nazirnya, dia tidak bisa lagi mempertanggungjawabkannya. Padahal prinsip utama dari wakaf itu harus sesuatu yang bersifat abadi. Iya, benar sekali. Bahkan Al-Quran ini bisa nyampe kemana-mana gitu ya Ustadz ya. Kadang ke seberang pulau gitu ya. Iya. Kasihan betul dan ini. Bukan berarti kita dalam ini melarang orang bersedekah Al-Quran, tidak. Justru sebaliknya. Iya. Kita harus giatkan orang berbagi kebaikan dalam bentuk membagi-bagikan Al-Quran, karena itu juga termasuk sebetulnya sesuatu yang jariah ya, sesuatu yang mengalir. Setiap orang baca huruf dari Al-Quran yang dia sedekahkan, setiap itu pula dia mendapatkan pahalanya. Tapi tidak tepat kalau dibawakan ke bab wakaf. Baik. Berarti lebih kepada kita memberikan kebenaran dalam artian gini ya Ustadz ya, bahwasanya ternyata bukan hal yang tepat kita sebut dengan wakaf Al-Quran, melainkan sedekah atau infak Al-Quran gitu ya. Bukan sebuah larangan juga, tidak sama sekali, tapi lebih kepada memberikan porsi yang tepat gitu dalam penggunaan istilah tadi. Wakaf di mana, sedekah di mana, infak di mana gitu ya. Jadi Al-Quran lebih cocoknya itu adalah di sedekah atau infak Al-Quran, bukan wakaf Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, bagaimana dengan jenis-jenis wakaf itu sendiri Ustaz? Apa saja jenis-jenis wakaf yang kita ketahui? Ya, kalau bicara jenis-jenis wakaf, pertama kalau dilihat dari sisi mauquf alaihnya atau klaster penerima wakafnya. Maka ada 3 pembagian wakaf. Yang pertama apa yang disebut dengan wakaf ahli ya, al-wakaf al-ahli, yaitu wakaf keluarga. Maksudnya adalah ketika seseorang berwakaf, maka dia menentukan bahwasanya wakaf yang dia berikan tersebut manfaatnya ya, manfaat daripada objek wakaf tersebut dia niatkan, dia tujukan untuk diberikan kepada anggota keluarganya. Apakah anak-anaknya, cucunya, ponakannya, keluarga besarnya. Nah, itu dimaksud dengan wakaf ahli. Jadi kita boleh berwakaf untuk keluarga kita sendiri.
ya, tapi tentu secara kepemilikan telah lepas dulu dari yang pemilik aslinya. Baik. Dia serahkan kepada nazir. Nah, wasiatnya atau pesannya adalah, ini benda saya wakafkan, katakanlah tanah, saya wakafkan, tapi ketentuan dari saya menginginkan menetapkan bahwasanya manfaat dari pengelolaan tanah itu saya niatkan untuk diberikan kepada keluarga saya. Oke. Nah, itu namanya wakaf ahli. Nah, yang kedua ada namanya wakaf khairi atau wakaf kebajikan yang diniatkan tidak lagi kepada keluarga, tapi kepada seluruh umat, ya, umat Islam. Mau siapa saja, di mana saja, selama dia bagian daripada umat Islam, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Nah, itu jadi keluarga tidak lagi dikhususkan dalam hal ini. Nah, itu namanya wakaf khairi. Jadi ketika seseorang mewakafkan rumahnya, tanahnya, rukonya, kebunnya, ya, kepada nazir diberikan keleluasaan untuk membagi-bagikan manfaat dari pengelolaannya, bukan objeknya, ya, manfaat dari pengelolaan objek tersebut kepada seluruh umat Islam, siapa saja, tanpa terkecuali, ya, tanpa terbatas hanya kepada keluarganya saja, seperti yang di awal tadi. Nah, yang ketiga ada namanya wakaf mustarak, yaitu gabungan antara wakaf ahli atau wakaf keluarga dengan wakaf khairi, wakaf umum. Jadi seseorang boleh ketika dia berwakaf, dia pesankan kepada nazirnya, hasil manfaat yang dihasilkan dari objek wakaf yang saya serahkan ini, saya minta untuk dibagikan sekian persen untuk keluarga, gitu misalkan. Dan sekian persennya silahkan dibagi-bagikan kepada masyarakat umum. Nah, itu namanya wakaf mustarak. Nah, itu kalau kita melihat dari sisi manfaat wakaf itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi jenis-jenis harta wakaf, nah tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ada harta benda wakaf yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, rumah, tanaman dalam bentuk kebun, ya, dan benda-benda tidak bergerak lainnya seperti motor misalkan, atau mesin atau alat atau apapun itu yang tidak bergerak. Nah, yang kedua ada yang bergerak. Nah, bergerak ini terbagi dua juga. Ada bergerak dalam bentuk uang, dan surat berharga atau saham, ya, dan ada bergerak yang selain uang, ya, seperti emas, ya, logam mulia, hak intelektual, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu jenis dari sisi benda wakaf. Kalau melihat dari sisi dari sisi statusnya, status penyerahannya, maka terbagi juga kepada dua. Ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat temporary atau sementara. Jadi wakaf itu ada yang permanen. Ketika kita berwakaf, ya sudah kita lepaskan sampai hari kiamat, kita tidak ambil lagi. Tapi ada juga bersifat temporary, cuman mungkin untuk 1 tahun saja, 2 tahun saja, 10 tahun saja. Nah, itu biasanya lebih detik kepada wakaf uang. Nah, jadi kita bisa berwakaf uang. Mungkin kita punya rekening, punya tabungan di bank 1 miliar rupiah, kita serahkan kepada nazir, tapi hanya untuk jangka waktu tertentu. Silahkan digunakan uangnya, diinvestasikan, diputar untuk usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Yang penting ketika jatuh temponya nanti sesuai dengan akad, harus kembali lagi kepada orang yang mewakafkannya secara temporary tadi. Nah, itu dari sisi lamanya, ya. Ada yang permanen sampai hari kiamat tidak akan diambil lagi, ada yang bersifat sementara. Nah, ada lagi pembagian jenisnya dari sisi cara memberikannya, ya, atau medianya. Ada yang disebut dengan wakaf melalui uang, dan ada pula yang disebut dengan wakaf uang. Kalau wakaf melalui uang adalah kita berniat untuk mewakaf tanah misalkan, atau berwakaf gedung, tetapi karena kita tidak punya tanah, karena kita tidak punya gedung, kita berwakaf melalui uang. Yang kita serahkan uang, tapi niat kita adalah berwakaf tanah. Nah, sedangkan wakaf uang memang uangnya betul yang diwakafkan. Kita punya uang 1 miliar di rekening kita, karena kita ingin menjadikan itu sebuah wakaf yang bernilai pahala jariah, kita wakafkan uangnya. Sehingga nazir ketika menerimanya harus mencatatnya dalam klaster wakaf uang. Ya. Nah, itu mungkin secara umum begitu pembedaan. Baik. Tapi banyak juga jenis wakaf, ya, dan ini sebuah insight juga buat kita. Nah, dari tadi Ustadz selalu mention terkait dengan nazir, gitu ya. Nazir ini syarat-syarat untuk menjadi nazir itu bagaimana nih Ustadz? Apa syarat umumnya yang mesti harus kita ketahui bersama untuk menjadi seorang nazir, gitu? Ya, secara umum ada 2 jenis nazir, ya. Ada nazir perorangan dan ada nazir badan hukum atau lembaga, ya. Kalau untuk nazir perorangan, di antara syarat-syaratnya, yang pertama dia harus warga negara Indonesia, karena kita berada di wilayah negara hukum Republik Indonesia. Kemudian dia beragama Islam,
Jadi nazir tidak boleh non muslim, karena ini adalah instrumen wakaf Islam, instrumen kebaikan Islam. Baik. Kemudian ya sudah balik dewasa, kemudian dia amanah, seterusnya juga orang yang sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Jadi bukan seorang katakanlah narapidana misalkan gitu ya. Dia tidak bisa menjadi nazir. Dan kemudian yang terakhir, bertempat tinggal atau berdomisili di kecamatan tempat letak benda wakaf itu akan diberikan. Nah, itu ketentuan seorang nazir kalau dia nazir perorangan. Adapun nazir yang kedua, nazir lembaga seperti yayasan, organisasi, maka yang pertama memenuhi syarat sebagai nazir perseorangan, ya, karena nanti walaupun atas nama lembaga, tetap yang akan dicatatkan itulah nama pengurusnya. Baik. Jadi dia memenuhi kriteria sebagai nazir perseorangan. Ya. Kemudian yang kedua, merupakan badan hukum yang dibentuk dan disahkan oleh perundang-undangan. Jadi harus punya akta notaris, harus legal begitu. Baik. Kemudian juga badan hukum dalam aktivitasnya bergerak dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan, sosial dan keagamaan. Itu ketentuan-ketentuan nazir, baik untuk perorangan maupun juga badan hukum. Oke, baik, itu dia. Ada nazir perseorangan dan juga nazir yang dari badan hukum gitu ya. Nah, Ustadz, terakhir ini sebelum kita sudahi di segmen kedua ini, nazir perseorangan ini apakah harus orang-orang yang sudah terdata gitu secara legal gitu ya, Ustadz, atau memang boleh sah saja ketika mereka sudah masuk dalam kualifikasi syarat tadi, oh dia sudah bisa dinyatakan sebagai nazir, atau memang harus terdata gitu secara mungkinkah terinput tersistem dari pemerintahan atau bagaimana gitu, karena tadi sudah ada hukum yang mengikat gitu ya, Ustadz ya. Betul ya. Jadi sekarang sudah ada ketentuan yang dibuat oleh Badan Wakaf Indonesia yang merupakan regulator wakaf di Indonesia ya, bahwasanya seseorang yang berhak menjadi nazir itu adalah harus seseorang yang memiliki kompetensi itu. Makanya sekarang sudah ada sertifikasi nazir. Jadi tidak bisa seseorang langsung mengangkat dirinya sebagai nazir atau langsung ditunjuk oleh orang sebagai nazir, tidak bisa. Harus melalui sebuah prosedur yang disebut dengan sertifikasi nazir. Dia harus memiliki kompetensi tertentu, karena nazir itu bukan hanya sekedar menerima begitu saja. Dia harus punya skill dari sisi syariahnya. Dia mengerti hukum-hukum yang berhubungan dengan wakaf, hukum-hukum agama, dan lebih lagi dari itu dia harus mengerti juga bagaimana cara memproduktifkan, bagaimana cara mengelola dan mengembangkan aset-aset wakaf tersebut sehingga menghasilkan manfaat. Karena apa gunanya meskipun diberikan wakaf tanah berhektar-hektar tapi nggak ngerti mau diapakan. Iya, benar sekali. Sehingga dia tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tidak terpenuhi tujuan wakaf nanti. Makanya sekarang sudah ada ketentuan nazir perorangan, bahkan lembaga juga baru akan diberikan status sebagai nazir yang diakui oleh undang-undang kalau dia sudah melalui sertifikasi nazir. Baik. Berarti ada lisensi gitu ya, ada lisensi sebentuk sertifikasi nazir yang didapatkan sehingga bisa dikategorikan sebagai nazir perseorangan ataupun dalam sebuah badan hukum atau lembaga gitu ya, atau organisasi. Nah, itu dia keluarga sih, buat Anda mungkin jangan sampai ketipu gitu, dalam artian ternyata ada yang mengklaim dirinya sebagai nazir ternyata tidak punya sertifikasi nazir. Itu jangan percaya begitu saja gitu ya, karena untuk syarat sebagai nazir pun harus ada lisensi seperti memiliki sertifikasi nazir ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen ketiga, Ustadz. Mungkin lebih kepada kita go to apa itu prinsip dalam wakaf gitu ya. Tapi kita akan bahas di segmen terakhir setelah yang satu ini. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda, spesial untuk Anda keluarga Sip Maher Zain dengan Ramadan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda, keluarga Sip. Kita kembali di special talk show bersama dengan BPW Hari Salah Keluarga Sip, dan hari ini di segmen terakhir keluarga Sip kita akan tuntaskan pembahasan terkait dengan wakaf itu mudah, yuk pahami prinsipnya, bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Haji Rahimul Amin LCMA sebagai manajer investasi dan kemitraan strategis BPW. Kembali kita buka di line interaktif di segmen terakhir ini keluarga Sip, untuk Anda yang ingin bertanya di 082174597178. Kembali dengan sahabat siaran Tia Zahra. Keluarga Sip, kita ke Ustadz Rahim kembali. Ustadz, kira-kira apa ini Ustadz, apa saja gitu ya prinsip dan juga syarat-syarat dalam pelaksanaan wakaf itu? Baik, terkait dengan prinsip ya,
setidaknya ada dua prinsip utama daripada wakaf ini ya. Yang pertama prinsipnya adalah abadi. Jadi yang namanya wakaf itu atau objek wakaf itu harus sesuatu yang bersifat abadi, bukan sesuatu yang cepat rusak atau cepat hilang. Makanya tidak boleh, kita tidak bisa orang berwakaf beras 1 ton gitu. Nah, itu bukan wakaf namanya. Itu sedekah atau infak. Kenapa? Karena beras kan lama kelamaan akan rusak, akan dimakan jadi nasi ya, akan hilang. Sehingga wakaf itu harus sesuatu yang abadi. Tanah kan abadi sampai hari kiamat. Nggak mungkin tanah menguap oleh angin gitu ya. Rumah ya, meskipun tetap ada jangka waktu, tapi kan setidaknya nilai keberadaannya tuh, waktu keberadaannya yang lama, bisa 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun dan lebih. Apalagi kalau dirawat terus bisa lama gitu kan. Nah, berarti prinsip wakaf itu yang pertama harus abadi dia. Bukan barang-barang yang cepat rusak, cepat hilang dan seterusnya. Nah, yang kedua harus produktif. Seperti tadi kita singgung, ya mungkin ada suatu benda bersifat abadi tapi batu gitu misalkan, yang tidak ada manfaatnya. Nah, maka ini tidak termasuk dalam prinsip wakaf karena dia tidak bermanfaat atau tidak bisa diproduktifkan, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, itu prinsip dari sisi prinsip utama daripada wakaf. Kemudian dari sisi syarat pelaksanaan wakaf, maka yang pertama dia harus pasti dilaksanakan. Jadi tidak bisa seorang nazir menerima wakaf kemudian dia nggak tahu mau diapakan, kapan akan diolah, kapan akan diproduktifkan, dimanfaatkan. Jadi harus ada semacam perencanaannya. Bahwasanya wakaf tersebut pasti dilaksanakan. Wakaf yang sudah diikrarkan oleh wakif, maka sebagai nazir dia harus pasti memastikan bahwasanya wakaf tersebut betul-betul akan dilaksanakan sesuai dengan ikrar wakaf yang diamanahkan oleh si pewakaf. Kemudian yang kedua, pelaksanaannya harus sesegera mungkin. Jadi tidak boleh seseorang menerima wakaf, katakanlah wakaf tanah, kemudian dibiarkan 20 tahun begitu saja, sampai tumbuh semak, rimba belantara. Nah, ini juga tidak boleh. Karena wakaf itu harus segera dilaksanakan, segera diproduktifkan, segera membuahkan hasil yang hasilnya nanti akan digunakan untuk orang-orang yang dituju oleh si pewakaf. Nah, kemudian yang ketiga, harus ada ketetapan sejak awal siapa mauquf alaihnya, kepada siapa manfaat daripada aset wakaf tersebut diniatkan oleh si wakif untuk diberikan. Jadi nggak boleh ngambang ya, karena itu nanti bisa menimbulkan salah sangka, silang sengketa dan lain sebagainya. Jadi dari awal sebagai nazir dia harus menanyakan mauquf alaihnya siapa ini. Apakah keluarga atau mungkin masyarakat secara umum, umat Islam, atau mungkin gabungan dari keduanya. Nah, itu beberapa syarat-syarat pelaksanaan wakaf ya yang ditetapkan. Baik. Nah, Ustadz, melihat waktu kita di hari ini singkat saja gitu ya Ustadz ya, bahwasanya kita kenal dengan BPW Arisalah sebagai badan pengelola wakaf juga gitu ya. Dan ini kira-kira boleh spill dong Ustadz program-program unggulan yang dipersembahkan oleh BPW Arisalah ini. Ya, sedikit kami jelaskan tentang BPW. BPW atau Badan Pengelola Wakaf Arisalah merupakan badan otonom yang berada di bawah naungan Yayasan Wakaf Arisalah yang berfungsi dan bertugas di dalam mengumpulkan aset-aset wakaf, menambah aset-aset wakaf Yayasan Wakaf Arisalah, kemudian mengelolanya, memproduktifkannya, aset wakaf yang telah didapatkan tersebut diproduktifkan, dikelola, dikembangkan, dan kemudian hasil daripada pengembangan aset-aset wakaf tersebut didistribusikan kepada mauquf alaihnya. Nah, dalam hal ini karena Yayasan Wakaf Arisalah adalah lembaga pendidikan, maka memang kebanyakan daripada mauquf alaih atau manfaat daripada wakaf ini memang kita dedikasikan, kita distribusikan untuk kepentingan pendidikan yang dijalankan oleh Yayasan Wakaf Arisalah. Adapun program-programnya cukup banyak. Kita menerima wakaf tanah. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin berwakaf tanah ya, tapi tentu ada beberapa kriterianya. Ya, kita tidak bisa juga sembarang terima tanah. Mungkin tanahnya di atas gunung ya. Nah, ya secara hukumnya boleh, tapi kan tadi sudah kita sampaikan dia harus pasti dilaksanakan dan harus segera dilaksanakan. Kalau tanahnya di atas gunung, nanti yang masalah adalah kita mungkin tidak sanggup untuk memproduktifkannya sehingga menjadi suatu amanah yang terbengkalai. Nah, itu kita hindari. Ya, wakaf tanah, ada juga wakaf saat ini ada wakaf Kem Tahfiz namanya. Nah, itu sekarang menjadi program andalan BPW, di mana BPW dalam hal ini sedang mengelola pengumpulan donasi wakaf untuk pendirian wakaf
camp tahfiz Al-Quran ya, di sebuah tanah yang sudah berbentuk wakaf, tapi kita sekarang ingin mendirikan aset-aset bangunan ya. Di situ nanti akan jadi pusat penghafalan Al-Quran untuk siswa-siswi kita di Arisalah, dan juga nanti akan bisa digunakan oleh masyarakat umum baik di Kota Padang maupun di daerah sekitarnya. Itu program unggulan saat ini, yaitu pembangunan camp tahfiz Al-Quran dengan konsep yang resort ya, ada villa-villa, ada tempat-tempat bermain, jadi semacam tempat wisata spiritual juga, atau wisata religi juga nantinya. Ada juga wakaf masjid ya, kita ada sekarang mengupayakan pembangunan masjid di Arisalah 2 di pesisir selatan. Ada juga masjid di SD Quran 2 di daerah Limau Manis. Kita juga punya program wakaf sumur. Ada beberapa tempat yang memerlukan pembangunan sumur atau instalasi sumur. Kita juga membuka peluang untuk wakaf sumur ya. Ada juga wakaf klinik. Jadi dari Arisalah kita ada klinik Medika, yang tentunya namanya klinik memerlukan aset-aset alat-alat untuk pelayanan kesehatan yang nilainya juga cukup besar. Maka kita juga peluang kepada masyarakat yang ingin berwakaf untuk berwakaf melalui uang namanya. Wakaf melalui uang, yang diwakafkan adalah uang tapi tujuannya untuk pembelian alat-alat klinik tersebut. Barangkali itu di antara program-program utama wakaf yang saat ini sedang diluncurkan oleh BPW. Baik. Dan untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut, keluarga sih boleh banget silakan kunjungi di Instagram mereka di Wakaf Arisalah. Itu banyak banget postingan, dari yang paling eksis sekarang itu adalah camp tahfiz. Tadi sempat disinggung oleh Ustadz ya, sudah ada info lengkap di Instagram mereka, bahkan banyak banget konten-konten edukasi terkait dengan wakaf di sana gitu ya. Salah satunya alasan berwakaf, jenis-jenis wakaf dan lainnya Anda bisa selalu aja lihat di Instagram mereka di @wakafarisalah. Baik, terakhir Ustadz, kita mohonkan juga closing statement terkait dengan pembahasan kita di hari ini. Wakaf itu mudah dan yuk pahami prinsipnya. Ya, seperti yang tadi kita sampaikan, kita sebagai seorang muslim tentu menginginkan sesuatu yang bersifat jariah untuk pahala amal kebaikan kita sejak kita hidup di dunia dan nanti juga di akhirat. Maka cara terbaik untuk mendapatkan aliran pahala yang kontinu, yang abadi ya, baik sejak kita hari ini kita berikan sampai kita menjumpai Allah, menutup usia kita, dan sampai nanti hari kiamat terjadi, maka cara yang paling efektif untuk mendapatkan pahala jariah itu adalah melalui berwakaf. Maka wakafkanlah apapun yang kita mampu. Tidak mesti dalam bentuk jumlah yang besar. Tidak mesti nunggu kita punya tanah dulu, punya ruko dulu. Hari ini kita bisa mudah sekali berwakaf. Kita punya uang 100.000, 50.000, 20.000, wakafkan. Ya, nah cara mudahnya bisa mencari lembaga-lembaga yang memang sudah kompeten dan terpercaya. Dalam hal ini BPW bisa insya Allah menjalankan amanah Bapak dan Ibu para pemirsa yang ingin berwakaf, apakah itu wakaf uang atau wakaf melalui uang. Intinya kita masing-masing harus punya sebuah objek wakaf, masing-masing menurut tingkat kemampuannya masing-masing, masing-masing menurut keberadaan aset yang dipunya ya. Kemudian yang terakhir, namanya berwakaf, maka pilihlah lembaga-lembaga yang memang kompeten, lembaga-lembaga yang memang amanah, tidak saja amanah tapi juga kompeten dalam artian memiliki kemampuan untuk mengembangkan aset-aset wakaf tersebut. Karena di samping kita mengharapkan pahala, kita juga ingin mengharapkan aset wakaf tersebut bermanfaat untuk orang lain. Karena pahala itu datangnya dari manfaat yang dimanfaatkan orang lain. Kalau dia diam begitu saja, dia tidak akan jadi pahala. Ya mungkin ada pahalanya saat itu saja, tapi baru mengalir kapan? Ketika dia bisa membawa manfaat untuk orang lain. Ya, gitu kan. Baik. Terima kasih Ustadz Rahim ini atas penjelasannya. Dan benar sekali keluarga, siap untuk Anda ingin berwakaf, silakan tuntaskan segera niat baik Anda dan pilihlah lembaga yang bisa terpercaya. Salah satunya dengan bersama BPW, Badan Pengelola Wakaf Arisalah. Baik, itu saja pembahasan kita di hari ini keluarga. Siap, terima kasih banyak kembali Ustadz Rahim atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, untuk Anda yang menikmati di live streaming kita ataupun di 105,8, kita mohon undur pamit diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.